Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab suhu dan kalor bagian 1.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah konversi skala suhu. Pada video kita kali ini kita akan bahas tentang suhu. Nah, apa itu suhu? Jadi suhu itu adalah besaran yang menunjukkan tingkat atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi apakah sama suhu dengan kalor? Jelas beda ya. Dan kalor akan kita bahas di video kita selanjutnya. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah konversi skala suhu. Nah, jadi kalau SMP kita udah bahas konversi skala suhu itu dalam 4 satuan, yaitu dalam Celcius, Fahrenheit, Kelvin dan Reaumur. Nah, pada kesempatan kali ini karena kita udah SMA, tentu akan ada satu materi tambahan, yaitu apa itu? Kita bisa buat satu jenis termometer baru. Gimana caranya? Tentu kita bandingkan dengan termometer yang sudah ada, ya. Nah, persamaan yang bisa kita gunakan itu adalah jenis termometernya dikurang dengan titik beku airnya dibagi dengan titik didih airnya dikurang dengan titik bekunya. Atau bahasa gampangnya, jenis termometernya dikurang titik bawahnya dibagi dengan titik atas dikurang titik bawah, ya. Nah, ini dibandingkan dengan termometer lain. Nah, kalau misalkan nih kita mau buat satu jenis termometernya namanya adalah termometer X. Berarti kita buatnya T derajat X namanya dikurang titik bawahnya dibagi dengan titik atas dikurang titik bawah. Nah, kita bandingkan sama mana? Misalkan kita mau bandingkan dengan Celcius. Berarti T derajat Celcius dibagi dengan berapa titik atas Celcius? 100. Titik bawahnya 0. Berarti 100 dikurang 0, 100. Sama dengan, kalau kita membandingkan dengan Fahrenheit, berarti T derajat Fahrenheit dikurang 32 dibagi dengan 212 dikurang 32 dapat 180. Sama dengan, nah kalau kita membandingkan dengan Kelvin, berarti T Kelvin dikurang titik bawahnya 273 dibagi dengan 373 kurang 273. Berarti 100. Sama dengan T derajat Reaumur dibagi dengan 80 dikurang 0 dapat 80. Nah, inilah dia persamaan yang bisa kita gunakan kalau kita mau buat termometer jenis baru yang kita bandingkan dengan termometer yang sudah ada. Ya, baik itu dengan Celcius, Fahrenheit, Kelvin atau Reaumur. Nah, kalau misalkan yang ditanya masih seputar antara yang 34 di antara 4 satuan yang udah sering kita bahas, ya, udah familiar. Nah, kita juga bisa bandingkan, ya. Jadi tanpa perlu kita hafal. Kalau SMP itu bisa sampai 9 rumus. Nah, kalau ini nggak perlu. Jadi persamaannya aja yang kita ingat. Nah, gimana dia persamaan yang pertama? Kita bandingkan ini kan, T derajat Celcius bagi 100, ya. T derajat Fahrenheit 180. Ini semua kita sederhanakan nih. Sama-sama kita bagi berapa? 20 bisa? Oke, bisa. Jadi T derajat Celcius dibagi dengan 100 dibagi dengan 20 berapa? 5. Berarti kita buatnya T derajat Celcius dibagi dengan 5 sama dengan T derajat Fahrenheit dikurang 32 dibagi 180 bagi 20 9 sama dengan T Kelvin dikurang 273 dibagi dengan 5 sama dengan T derajat Reaumur dibagi dengan 4. Nah, jadi ini persamaan yang bisa kita gunakan kalau yang ditanya hanya seputar 4 ini aja. Jadi tinggal kita bandingkan, kita masukkan nilainya, kita kalikan silang, ya. Nah, khusus untuk Celcius dan Kelvin karena ini sama-sama penyebutnya 5. Jadi kita bisa sederhanakan untuk mencari T derajat Celcius itu sama dengan, ini selesai kan? Jadinya T Kelvin dikurang 273. Jadi sesederhana itu.
Itulah materi yang kita bahas pada video kita kali ini. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah termometer X pada S yang sedang melebur menunjukkan minus 30 derajat X dan titik didih air 120 derajat X. Apabila sebuah benda suhunya 40 derajat Celcius, maka tentukan skala yang ditunjukkan termometer X. Oke, kita buat ya apa aja yang dikasih tahu dari soal. Nah, yang pertama adalah titik bawah termometer X, yaitu minus 30 derajat X. Kemudian titik atas termometer X 120 derajat X. Dan suhu yang ditunjukkan oleh termometer Celcius yaitu 40 derajat Celcius. Nah, yang ditanya suhu yang ditunjukkan oleh termometer X. Oke, kita jawab. Oke, persamaan yang kita bisa buat yaitu termometer X dikurang titik bawahnya dibagi dengan titik atas dikurang titik bawah dibandingkan dengan termometer Celcius dikurang titik bawahnya 0, tetap berarti ini dibagi 100 dikurang 0 yaitu 100. Sekarang kita masukkan nilainya, berarti T derajat X dikurang minus 30 sama dengan, atau per titik atasnya 120 dikurang minus 30 sama dengan Celciusnya 40 dibagi 100. Oke, berarti ini kurang ketemu kurang jadi tambah. Kurang ketemu kurang jadi tambah. Berarti 120 tambah 30 150 sama dengan, kita sederhanakan aja nih, 40 bagi 100 berarti 4 bagi 10, sama-sama bagi 4 dapat 1 dapat 2,5. Nah, sekarang kita kalikan silang ya, kali silang berarti 2,5 kali T derajat X berarti 2,5 T derajat X. 30 kali 2,5 75 sama dengan 150 kali 1 150. Nah, yang sejenis kita dekatkan. Nah, berarti ini tetap 2,5 T derajat X sama dengan 150, 75-nya pindah jadi kurang. Jadi 150 kurang 75 dapat 75. Berarti T derajat X sama dengan 75 dibagi 2,5. Berapa? 30 derajat X. Dapat ya? Bagaimana dengan contoh soalnya? Pahamnya? Kalau Ananda belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang pertama. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Termometer Fahrenheit menunjukkan skala 4 kali angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius. Tentukan termometer benda tersebut menurut skala Fahrenheit dan Celcius. Oke, kita buat ya apa aja yang dikasih tahu dari soal. Ini dikasih tahu hanya termometer Fahrenheit itu menunjukkan 4 kali termometer Celcius. Nah, yang ditanya berapa nilai yang ditunjukkan Fahrenheit dan berapa nilai yang ditunjukkan oleh termometer Celcius. Oke, kita jawab. Oke, berarti persamaan yang kita gunakan adalah persamaan yang sederhana, yaitu T derajat Fahrenheit dikurang 32 dibagi dengan 9 sama dengan T derajat Celcius dibagi dengan 5. Kita masukkan nilainya bahwa T derajat Fahrenheit itu 4 kali T derajat Celcius dikurang 32 dibagi dengan 9 sama dengan T derajat Celcius dibagi dengan 5. Sekarang kita kalikan silang, berarti 4T derajat Celcius kali 5 20T derajat Celcius, 32 kali 5 160 sama dengan 9T derajat Celcius. Berarti 9 pindahkan jadi kurang. Jadi 20 kurang 9 jadi 11. T derajat Celcius sama dengan negatif pindah jadi positif. Berarti T derajat Celcius sama dengan 160 dibagi 11. Berapa dapatnya? 14,54 derajat. Nah, sekarang kita cari T derajat Fahrenheit-nya, di mana T derajat Fahrenheit itu tadi 4 kali T derajat Celcius. Berarti 4 kali 14,54 sama dengan
58, koma ya, 16. Oke, 58,16 derajat. Oke, jadi inilah dia hasil T derajat Celcius dan T derajat Fahrenheit. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.